Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal-soal UP Retaker PPG PGSD, kami sudah menyiapkan e-booknya yang seperti ini. Inilah covernya nanti. Silahkan Bapak Ibu hubungi ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Kemudian dengan harga juga sudah kami terakan. Di e-book ini nanti dilengkapi sebanyak 388 soal dan juga 246 halaman. Silakan Bapak Ibu yang berminat hubungi nomor WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 sekarang. Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai proses pernapasan perut. Ini ada pada indikator 52.13. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu cek di link deskripsi. Di situ kami sudah siapkan linknya untuk mendownload kisi-kisinya. Nah, pada kesempatan ini langsung saja kita bedah dulu kisi-kisi 52 pada indikator soal 13. Di indikator ini disebutkan bahwa diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan, peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan diberikan sebuah soal, ya, sebuah soal yang terkait dengan gambar model sistem pernafasan. Nah, nanti yang disajikan pada soal itu adalah gambarnya. Oke. Sekali lagi yang disajikan pada soal tersebut adalah gambar tentang model pernafasan perut. Peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Nah, nanti dari gambar tersebut kita dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Oleh sebab itu, karena itulah yang diinginkan oleh soal, maka kita bahas dulu mengenai pernapasan perut. Baik, di sini pernapasan perut itu dibagi menjadi dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Ada dua tahap ya. Oke. Inspirasi adalah terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang. Mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara yang masuk. Nah, kita lihat di mekanisme inspirasi ya, pada saat pernapasan perut diinspirasi. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari gambar panahnya, di sini adalah proses udara masuk dari hidung maupun mulut ya, dari hidung masuk ke dalam sini, kemudian setelah masuk ke dalam dada, ya, maka otot diafragma ini akan berkontraksi. Dia akan bergerak turun. Agak turun ya. Tidak terlalu melengkung. Nah, kalau kita lihat di ekspirasi dia akan sangat melengkung. Dia ke atas. Nah, kalau di sini turun berarti dia ke bawah. Diafragma ini pada proses inspirasi akan turun. Nah, nanti contohnya panahnya akan ke bawah seperti ini ya. Kemudian selain diafragmanya itu ke bawah agak mendatar, itu akan mengakibatkan otot-otot pada tulang rusuk maupun paru-paru akan semakin mengembang. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, dia kepanahnya keluar. Itu artinya mengembang. Paru-parunya akan mengembang. Oleh sebab itu, nanti jika Bapak Ibu menemukan soal ada gambar paru-paru yang panahnya keluar, itu artinya mengembang. Kemudian ada yang diafragmanya ke bawah, itu artinya diafragmanya menurun. Nah, itu terjadi mekanisme inspirasi. Atau bisa saja nanti Bapak Ibu dapat soal ada panah udara masuk. Nah, itu ada pada mekanisme inspirasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu ada ekspirasi.
Ekspirasi diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat, ini kita bawahi, dan melengkung menekan rongga dada. Sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Nah, pada saat tahap ekspirasi, yang pertama terjadi itu adalah diafragma. Diafragma itu akan melengkung, artinya bergerak ke atas ya, berkontraksi. Melengkung ke atas. Kalau di sini agak mendatar ya. Nah, di sini akan melengkung ke atas, diafragmanya akan melengkung ke atas, kemudian rongga dada dan paru-paru itu akan semakin mengecil. Nah, sehingga itu dapat menekan udara keluar. Nah, bisa saja Bapak Ibu nanti akan mendapatkan soal gambarnya diafragmanya itu melengkung ke atas ya. Kemudian bisa saja Bapak Ibu akan mendapatkan soal tanda panah pada rongga dada ataupun paru-paru itu ke dalam, itu artinya proses pernapasan ekspirasi. Atau bisa saja Bapak Ibu nanti di dalam gambarnya akan ditunjukkan udara keluar. Nah, kalau itu jawabannya adalah tahap ekspirasi. Tapi nanti jawabannya itu tentang menjelaskan proses pernapasan perut ya. Jadi prosesnya yang dijelaskan, bukan contoh soalnya. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan atau menghafalkan inspirasi dan ekspirasi. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, kalau kita amati dari gambar di bawah ini, di sini diafragmanya itu menurun, ya, agak mendatar berarti ya, menurun. Kemudian, diafragma menurun, paru-paru mengembang, karena panahnya keluar berarti paru-parunya mengembang. Kemudian kalau kita lihat dari panah ini, udara masuk. Nah, ini akan kita jelaskan tahapannya. Pada tahapan apakah ini Bapak Ibu? Ya, betul. Ini adalah pada tahapan proses pernapasan perut pada tahapan apa? Pada tahapan inspirasi ya. Kalau diafragmanya menurun, kemudian paru-parunya mengembang, udara masuk, itu adalah tahap inspirasi. Nah, kalau kita sudah menemukan tahapannya, berarti kita dapat jelaskan dia ya. Tahap inspirasi. Apakah A? Inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, betul, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Ya, yang ini ya. Kemudian yang B, inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang sehingga tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Nah, dari A dan B ini jawaban manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Oke, berkontraksi berarti dia bergerak ya. Bergeraknya ke bawah dia. Kontraksi, ini diafragma kontraksi, sudah jelaskan. Bergerak turun atau bergerak ke bawah. Diafragma mendatar. Oke, ini sudah jelas. Terlihat seperti mendatar. Kalau dia pada tahapan ekspirasi, dia akan sangat melengkung ke atas. Kemudian mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Nah, ini rongga dadanya membesar. Tekanan udara pada paru-paru itu otomatis akan mengecil. Diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian yang A itu salahnya di mana? Nah, salahnya di otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi. Jadi yang berkontraksi itu hanya diafragma. Baik, soal berikutnya di sini
Amatilah gambar di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, di sini diafragma itu akan melakukan relaksasi. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, diafragmanya sangat melengkung. Kemudian tanda panahnya juga ke atas. Ini mengartikan bahwa diafragma itu relaksasi atau bergerak naik. Kemudian, karena diafragma itu bergerak naik, itu akan mengakibatkan pada paru-paru akan semakin mengecil. Ya. Nah, akibat dari paru-paru mengecil, itu udara akan keluar. Maka, kalau kita lihat dari sini, maka ini adalah ada pada tahap ekspirasi. Karena terlihat jelas bahwa udara keluar, ekspirasi. Diafragma ke atas itu ekspirasi. Ini ke dalam, maka ekspirasi. Jawaban yang manakah yang benar? Apakah C atau D? Jelaskan proses pernapasan perut di atas. Oke, kita akan jelaskan. Apakah C atau D? Kita baca saja ya. Ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Kemudian kita lihat yang D. Ekspirasi diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara pada paru-paru keluar. Jawaban manakah yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Ingat bahwa yang berkontraksi itu adalah diafragma ya. Berelaksasi ya, kalau pada udara keluar itu dia berelaksasi diafragmanya, bukan tulang rusuknya yang berelaksasi. Baik, jawaban yang jelas adalah yang D. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu bisa memahami materi yang kita pelajari pada video ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang covernya warna biru ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar dengan harga yang sangat murah, 35.000. Kami lengkapi dengan 388 soal yang berisi kisi-kisi, kemudian pembahasan. Ada 246 halaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.